Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pendaftaran CPNS akan dibuka tanggal 17 September 2023. Gimana persiapan teman-teman? Sudah siap? Oke, untuk persiapan ujian CPNS tahun ini, Bang Edo akan bahas soal-soal ya. Mulai dari sekarang sampai ke depannya, sampai ujian nanti, Bang Edo akan bahas soal-soal CPNS. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe channel Edo Channel Pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya ya. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Vino dapat menyusul Fani setelah berlari titik-titik detik. Oke teman-teman, baik doakan berikan rumus cepatnya. Rumus cepatnya adalah wasul sama dengan sewa tani per setan. Wah, ngeri rumusnya ya. Ini rumus cepat biar teman-teman mudah mengingatnya. Wasul itu adalah waktu susul. Di sini kan yang ditanyakan Vino dapat menyusul Fani setelah berlari titik-titik detik. Berarti nilainya sama dengan sewa. Itu apa artinya? Sewa itu adalah selisih waktu. Nah, selisih waktunya berapa? Ini teman-teman. 10 detik kemudian berarti kan artinya selisih waktunya adalah 10 detik. Maka sewanya atau selisih waktunya adalah 10. Kemudian tani, ini artinya dikalikan ya, 10 kali tani. Itu artinya adalah kecepatan yang pertama atau kecepatan yang disusul. Yang disusul adalah Fani, kecepatannya adalah 10. Maka kita kalikan dengan 10. Kemudian dibagi dengan setan. Setan itu adalah selisih kecepatan. Kecepatan si Fani 10, kecepatan si Vino 12. Berarti selisihnya 12 kurangi 10, yaitu 2. Tinggal kita coret sud-sud, hasilnya 5. 10 kali 5 nilainya 50. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, mudah ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa. Oke, teman-teman, lanjut soal berikutnya ya. Soalnya seperti ini. Soal paling mudah. Jika besok teman-teman menemukan model soal seperti ini, kok ada akar X, akar X, akar X, seterusnya seperti itu. Kok sama dengan 5, maka jawabannya ya 5 ya. Jadi harus sama dengan sini. Mudah kan? Tapi teman-teman harus tahu alasannya. Kenapa kok sama dengan 5? Jadi Bang Edo akan berikan caranya ya. Nah, caranya kalau dengan cara biasa itu kedua ruas masing-masing dikuadratkan ya. Yang kiri kuadrat, yang kanan kuadrat. Kalau ada akar sama kuadrat itu saling mencoret, hilang jadinya akarnya ya. Sehingga ini menjadi X, kemudian kali akar X, akar X, akar X, dan seterusnya ya. Sampai akar X terus, itu nilainya sama dengan 5 kuadrat, itu adalah 25. Padahal di sini akar X, akar X, akar X, itu kan tadi nilainya 5 ya, berarti nilainya 5. Ini sama hanya dengan X kali 5 sama dengan 25. 5-nya kita coret, hasilnya 5. Maka X-nya sama dengan 5, ya kan? Bener kan? Oke, semangat ya. Lanjut lagi. Seorang pedagang membeli beberapa ekor kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah titik-titik. Di sini jawabannya dalam bentuk persen. Keuntungan dalam bentuk persen artinya adalah persentase untung. Rumusnya apa teman-teman? Rumusnya adalah persentase untung atau untung persen. Rumusnya sama dengan untungnya dibagi dengan harga beli baru dikali dengan 100%. Jangan sampai salah rumusnya ya. Yang ini harus dibagi dengan harga beli, bukan harga jual ya. Oke, sekarang kita cari dulu untungnya. Belinya 800.000, kemudian jualnya 1.050.000. Berarti dia untung ya. Untungnya sama dengan 1.050.000 dikurangi 800.000, berarti 250.000. Ini adalah untungnya. Kemudian dibagi dengan harga beli. Belinya adalah 800.000.
Kita bagi 800.000 kali 100%. Tinggal kita hitung ya. Kita main coret-coret ya, atas bawah boleh kita coret nolnya 4, yang atas, yang bawah berarti juga harus sama. Kemudian ada yang bisa kita coret lagi yaitu angka nolnya atas 1, bawah 1. Kemudian 10 dan 8 masing-masing bagi 2 ya, dapat 5, 8 bagi 2 dapat 4. Sehingga sama dengan 25 kali 5 berarti 125, kemudian dibagi dengan 4, sama dengan. Oke, sekarang kita bagi ya teman-teman ya. 1 bagi 4 nggak bisa, maka kita ambil 2 angka, jadinya 12. 12 bagi 4 itu dapatnya 3. 3 kali 4, 12 ya, pas ya, berarti nggak ada sisanya. Sekarang tinggal 5. 5 bagi 4 dapatnya 1. Tapi dia masih sisa ya, sisanya 1. Kan di sini 5, yang dipakai 4, berarti ini sisanya 1. Nah, 1 bagi 4 itu nggak bisa ya. Kalau nggak bisa berarti kita tambah 0, maka hasilnya kita kasih koma. Menjadi 10 bagi 4 itu nilainya 2. Dari sini sudah kelihatan jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kalau kita lanjut lagi gini teman-teman ya. 10 bagi 4 itu 2. Kan yang dipakai 8 kan? Maka sisanya 2. Terus kita tambah 0. 20 jadinya. 20 bagi 4 itu nilainya 5. Jadi jawabannya benar dong ya, yang E. Jadi 31,25%. Oke, teman-teman, lanjut soal berikutnya. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Oke, soal tentang perbandingan yang selalu keluar, teman-teman ya. Di sini ada 35 anak selama 24 hari. Ada anak, ada hari. 35 anak. Kita tulis di sini 35, kemudian selama 24 hari. Nah, kalau anaknya itu ditambah 5 ya, jadi anaknya ini ditambah 5 sehingga menjadi 40 anak, maka ada berapa hari? Nah, perbandingan ini perbandingan yang senilai atau berbalik nilai, teman-teman, ya. Kalau anaknya semakin banyak, maka beras itu akan cepat habis, ya kan? Jadi harinya pastinya lebih sedikit. Jadi yang bagian kanan ini semakin berkurang, ya. Teman-teman perhatikan, yang bagian kiri itu bertambah, yang bagian kanan berkurang. Itu namanya perbandingan yang berbalik nilai, ya. Terus berapa hari kita misalkan dengan X. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, caranya boleh bawah kali bawah sama dengan atas kali atas. Atau boleh salah satu dibalik ya. Ini jadinya tinggal kita buat per aja, yaitu 35 per 40 sama dengan, nah harusnya kan 24 per X. Itu kalau perbandingan senilai. Karena di sini perbandingan berbalik nilai, maka yang 24 per X ini kita balik menjadi X per 24. Jadi yang dibalik hanya salah satu ya. Boleh yang bagian kiri atau boleh yang bagian kanan. Tapi tidak boleh kedua-duanya dibalik, ya kan? Oke, kalau sudah seperti ini boleh main coret-coret. Coret-coretnya gimana? Atas bawah langsung ini boleh ya. Artinya masing-masing dibagi dengan angka yang sama. Misalkan 35 dibagi 5 dapat 7. Kemudian yang bawah dibagi 5 juga dapatnya 8. Kemudian bawah dengan bawah itu boleh asalkan dipisah dengan sama dengan. Boleh bawah dengan bawah. Artinya yang bawah kiri kita bagi 8 dapat 1, yang bawah kanan dibagi 8 dapat 3 ya. Nah, sekarang kita kalikan silang ya. 1 kali X nilainya adalah X sama dengan 7 kali 3 hasilnya 21. Jadi akan habis dalam waktu 21 hari. Jadi jawabannya adalah yang C. Teman-teman harus bisa, wajib bisa model soal seperti ini ya. Karena selalu keluar dalam ujian CPNS. Oke teman-teman, itu adalah soal-soal yang Bang Edu ambil dari bimbel Ayo CPNS. Kalau teman-teman pengen eksplor lagi yang lebih banyak lagi soal-soal dari Ayo CPNS, boleh teman-teman silahkan daftar. Linknya ada di bagian deskripsi video ini. Daftarnya gratis, silahkan teman-teman bisa menggunakan kode voucher dari EduFit kalau nantinya teman-teman pengen yang berbayar dan akan mendapatkan potongan harga. Oke, silahkan langsung aja daftar teman-teman di bagian deskripsi video ini. Ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti untuk persiapan ujian CPNS tahun ini. Bang Edu doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Amin. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.